Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyu Supriyati, guru SMA Negeri 1 Nagreg, akan memaparkan tentang permasalahan keterlambatan masuk kelas peserta didik di kelas 10 MIPA 5. Deskripsi permasalahan. Hampir semua guru menemui kondisi banyak siswa yang sering terlambat sampai di sekolah atau telat masuk kelas. Meskipun peraturan dan tata tertib sekolah telah memuat tentang siswa terlambat dan sanksinya, namun masih saja ada siswa yang melanggar tersebut. Keterlambatan sekolah merupakan hal yang sangat buruk bagi siswa, karena hal itu sangat berdampak pada kehidupan siswa di sekolah itu sendiri. Banyak dampak yang bisa ditimbulkan dari keterlambatan siswa itu sendiri, contohnya berhadapan dengan guru BK, kemudian terkena poin, penghapusan poin. Terus yang paling tidak sukai adalah panggilan orang tua. Tidak enak bukan? Hal yang tadi itu yang sangat memalukan. Bagi siswa yang bersangkutan, betapa tidak mereka bisa memastikan terancam dikeluarkan dari sekolah. Di sekolah pasti punya aturan-aturan yang telah disepakati antara siswa dan guru. Dan tujuan dari peraturan itu adalah untuk menertibkan siswa menjadi siswa yang agar menjadi manusia yang benar-benar tangguh dan mematuhi aturan sekolah untuk menciptakan siswa yang baik. Kemudian, akar permasalahan pertama, terlambat bangun. Siswa yang sering terlambat bangun cenderung terlambat untuk sampai di sekolah. Biasanya, siswa yang sering terlambat bangun karena sering tidur larut malam atau begadang sampai tengah malam. Kemudian yang kedua adalah masalah transportasi. Jarak antara rumah dan sekolah memungkinkan siswa untuk terlambat. Siswa yang tinggal jauh dari sekolah mengharuskan untuk mengendarai motor sendiri, ojek atau angkutan umum lain. Kemudian tidak langsung datang ke sekolah. Ini adalah motif yang disengaja oleh siswa untuk datang terlambat ke sekolah. Siswa yang berangkat ke sekolah lebih awal namun tidak langsung menuju sekolah. Mereka memilih mampir di tempat lain seperti rumah teman, tempat keramaian atau warung, kedai yang mereka inginkan. Lalu alternatif solusinya yang pertama adalah perhatian orang tua siswa. Orang tua siswa perlu memperhatikan kondisi jarak rumah dengan sekolah. Apakah cukup jauh atau dekat? Jika jauh, maka orang tua berusaha untuk mencarikan tempat kos bagi siswa. Jika anak menggunakan motor, sebaiknya orang tua memperhatikan bagaimana keamanan dan keselamatan anak di perjalanan. Apakah sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan atau helm pelindung kepala? Yang dua adalah peranan kantin sekolah. Pihak kantin sekolah atau di sekolah hendaknya ikut memperhatikan jam belajar siswa. Mau menegur siswa yang masih nongkrong ketika jam belajar pertama di sekolah sudah dimulai. Cara ini menunjukkan kerjasama antara pemilik kantin sekolah dengan pihak guru dalam menegakkan disiplin sekolah. Kemudian, kepedulian masyarakat di sekitarnya. Anak sekolah yang tidak memiliki untuk kos mestinya memang tidur di rumah orang tuanya. Belajar dan tidur pada waktunya di bawah pengawasan orang tua. Dengan demikian anak yang berada selain di rumah pada malam hari perlu mendapat perhatian dari masyarakat sekitarnya. Orang yang mengetahui anak sekolah masih nongkrong di warung berkeliaran atau di malam hari perlu memiliki keberanian moral untuk menegur anak yang bersangkutan. Dengan demikian akan mempersempit gerak anak untuk sampai belajar di tengah malam. Yang keempat adalah penegakan disiplin sekolah. Guru piket hendaknya lebih disiplin dalam menegakkan peraturan tentang siswa terlambat. Mulai dari mendata siswa terlambat, memproses, mengambil tindakan dan selanjutnya. Hal ini perlu mendapat dukungan penuh para wali kelas, pemimpin dan pemimpin sekolah. Perlu ketegasan dan keberanian memberikan sanksi atas pelanggaran disiplin pada siswa yang terlambat. Kemudian, hasil pemecahan masalah. Diperlukan suatu aturan yang tegas yang disertai dengan sanksi yang dapat membuat siswa menjadi disiplin yang nantinya akan berguna bagi ketertiban sekolah dan bagi siswa itu sendiri. Yang kedua, kebijakannya dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak yang terkait, yaitu siswa, guru, pelajar, jam pertama, guru piket, wali kelas, guru BK, dan kesiswaan. Teori behavior yaitu reformation positif adalah teori untuk merubah tingkah laku anak yang kurang baik untuk menjadi lebih baik dari disiplin. Dengan pengaplikasian teori behavior yaitu reinforcement positif, siswa akhirnya tidak datang terlambat lagi dan semangat untuk datang ke sekolah.
dan mengikuti pelajaran dengan seksama tanpa ada yang merasa terganggu dengan adanya siswa yang kurang disiplin dengan datang terlambat ke sekolah. Setelah diberikan treatment beberapa hari, perilaku siswa bersangkutan mungkin cenderung mulai berubah. Indikasi dia mulai menyadari bahwa terlambat merupakan akhlak yang kurang baik dan tingkat kedisiplinan pun terendah dan dapat mengganggu siswa lain. Solusi berdasarkan sumber. Yang pertama, perhatian orang tua. Para orang tua wajib memperhatikan kondisi dan jarak antara rumah dan sekolah. Mempertimbangkan apakah cukup jauh atau justru dekat. Kemudian kantin sekolah harus menyesuaikan dengan jam masuk siswa. Kemudian masyarakat harus tangkap dan memberi pengarahan kepada siswa. Dan terakhir meningkatkan disiplin sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.